Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Rizky Arif dan Bung Rocky Gerung di awal pekan ini. Awal pekan dan orang sedang menunggu-nunggu apakah akan ada perpanjangan lagi atau tidak. Tapi sebenarnya menurut saya seorang juga udah nggak peduli ya, apa mau diperpanjang atau tidak PPKM gitu. Kehidupan harus terus berjalan. Kelihatannya begitu ya, Bung Rocky. Ya itu, karena yang dihitung orang adalah dalam bentuk sinis. Pemerintah ingin orang Indonesia mati berapa supaya bisnis nggak mati. Kira-kira begitu hitungannya kan. Jadi udah jadi terlalu teknis soal-soal ini. Karena walaupun diklaim pemerintah terus-menerus, fakta di lapangan adalah kesulitan ekonomi sama kesulitan kesehatan itu berlangsung terus. Saya ingatkan dulu Presiden Jokowi bagi dua kan, Indonesia bagian Jawa Bali dipegang oleh Pak Luhut, di luar Jawa adalah Erlangga. Memang di Jawa berkurang, menurun, tapi kematiannya tetap tinggi. Di luar Jawa naik terus. Ya. Kan mestinya Erlangga yang disorot kan, Erlangga gagal tuh, Menteri Erlangga buat mengendalikan yang di luar Jawa tuh. Ya, tapi orang kalau ngomongin Erlangga dan Pak Luhut ini kan sebenarnya satu paket. Ini sama-sama Golkar. Nah, orang jangan lupa itu ya, karena sekarang yang sedang disorot terus kelihatannya PDIP. Tapi ini ada juga paket lain nih, merah kuning deh. Ya, saya kira mesti fair lah. PDIP memang berantakan karena memilih petugas partai yang salah. Tapi petugas partai yang salah itu juga memilih petugas kabinet yang salah, yaitu Erlangga tuh, yang gagal untuk, kan seolah-olah Erlangga nggak ada soal dalam penanganan ini. Loh, dia komandan di luar Jawa kok, dan justru epideminya pusatnya pindah ke luar Jawa. Jadi tagih pada Erlangga, kenapa gagal? Jangan diem-diem doang nih, oposisi juga nih. Nggak. Supaya fair lah, jangan Ibu Mega aja yang dihajar. Erlangga juga, itu Golkar juga kan bertanggung jawab, gagal. Ya. Loh, jangan lupa Bung, ini dia justru sebelum Pak Luhut ditunjuk sebagai penanggung jawab PPKM darurat Jawa dan Bali, Erlangga loh penanggung jawab penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi itu. Memang, karena itu kita mesti ingatkan terus, ini satu paket, seluruh kabinet itu bertanggung jawab itu. Jadi supaya publik juga ngerti bahwa nggak ada, Pak Jokowi bilang bahwa tidak ada kebijakan menteri, kebijakan semua ada kebijakan presiden, karena kabinet presidensial. Ya itu, karena itu Jokowi memang di atas segala-galanya bertanggung jawab. Dan orang udah mulai berpikir bahwa ini ada hal yang disembunyikan oleh istana itu, satu kepentingan bisnis yang makin lama makin terbuka, soal bisnis obat macam-macam gitu. Dan kalkulasinya hari ini yaitu bahwa tetap 1.500, 2.000 itu kematian, dan 100.000 itu kan angka gila tuh. Masa pemerintah selama 1,5 tahun nggak bisa kendalikan, bahkan menghasilkan 100.000 kematian, itu buruknya di situ citra pemerintah. Saya tadi mengingatkan ini karena setelah saya merenung-renung, kenapa ya Bu Mega kemarin meminta Pak Jokowi langsung memimpin sebagai Panglima Perang menghadapi COVID. Ini saya kira kaitannya tadi itu, loh kok yang diserahin penanggulangan COVID itu dari sono semua nih, kata Bu Mega. Dan Bu Mega pasti sebagai orang pemerintah juga tahu bahwa ini bukan hanya berkaitan otoritas penanggulangan bencana, tapi juga berkaitan dengan otoritas, ada kepentingan bisnis besar di balik itu semua. Betul, dan terlalu lama Ibu Mega menunggu, ini kok nggak merata nih bisnis farmasi ini kan, dan kelihatannya dikuasai Golkar semua tuh, sampai cara distribusinya itu jaringan Golkar, kira-kira begitu dalam pikiran Ibu Mega. Jadi sebetulnya memang ini persaingan yang tidak suci juga, karena Ibu Mega juga punya pikiran untuk mempersoalkan ketidakadilan pembagian bisnis. Sementara rakyat nggak peduli itu, dia cuma ingin ada sembako yang tiba di depan pintu rumahnya, dan ada kebijakan pemerintah yang lebih mampu untuk memberi harapan pada publik. Jadi bukan sekedar kayak siapa itu yang ada pejabat-pejabat, kalian kasih solusi dong. Solusi apa? Solusinya dipastikan oleh undang-undang kok. Nah itu yang saya tadi sebenarnya agak khawatir masuk ke topik ini. Karena ternyata ada tokoh lain, tokoh Golkar yang lain, yang sekarang jadi ketua MPR itu mulai mengkritik. Ini para pengkritik. Nah ini menarik nih. Kemarin ada ada lembaga yang dibentuk untuk mengawasi civil society, namanya Civil Society Watch. Nah sekarang ini para pengkritik PPKM itu juga dikritik oleh ketua MPR Bambang Susatyo yang notabene juga Golkar, bahwa
cuman kritik doang nggak bisa kasih solusi? Mestinya MPR ini bikin sidang istimewa untuk panggil presiden. Kenapa tidak bisa bikin solusi sehingga harus minta dari rakyat solusinya? Kan ini ketua MPR, dia mewakili rakyat, dia mestinya interpelasi presiden kan? Kan dia juga DPR tuh. Kan jalan pikirannya begitu. Ini kan siapa namanya ketua MPR itu kan ngaco juga pikirannya. Bambang Susatyo. Bambang itu. Dia memperoleh mandat rakyat. Rakyat bilang Anda MPR bersama-sama DPR, kalau ada kebijakan pemerintah yang buruk, pakai hak Anda yang paling dasar yang kami berikan, yang diberikan oleh rakyat, interpelasi, bertanya kalau nggak mau angket. Ini masa dia balikin ke rakyat, ini juga gila nih orang nih. Ini Golkar ini memang aneh-aneh nih. Kan dia yang mestinya tanya ke presiden, kenapa nggak ada solusi? Masa minta rakyat yang kasih solusi? Solusinya udah padahal diberikan oleh undang-undang tuh. Undang-undang bilang lockdown, kasih makan. Mestinya itu, ini ada juga nih isi otak yang jadi mirip semua nih, satu elit akhirnya otaknya jadi sama tuh. Oke, saya tadi juga chatting ada seorang sahabat nih dokter di luar Jawa, saya terpaksa menyebutnya begitu ya, bahkan di ujung Sumatera sana. Dia menyatakan pada saya, Mas, ini di luar Jawa ini sangat serius dan kelangkaan oksigen itu juga sangat serius. Begitu dia chat dengan saya. Nah, cuman dan kalau terjadi apa-apa pada luar Jawa ini bisa lebih serius karena fasilitas kesehatan itu kan jelas lebih terbatas di Jawa. Nah, sayangnya ketika saya tanya pada dia siapa nih teman-teman dokter yang mau ngomong, nah, persoalannya ketua ID di daerah itu kebanyakan juga ASN kan. Jadi mereka pada tidak berani ngomong. Nah, tetapi saya dapat bocoran di kalangan para dokter itu chatting di grup mereka itu sudah cukup mengkhawatirkan. Saya kira mudah-mudahan pemerintah juga dapat info-info semacam itu bahwa ancaman kolapsnya fasilitas kesehatan di luar Jawa itu jauh lebih serius dibandingkan Jawa. Kan selalu itu ukurannya sebetulnya tuh, yaitu kesiapan institusi itu. Kita nggak perlu terlalu khawatir kalau ada penaik positivity rate-nya naik, karena kita percaya bahwa itu bisa ditangani itu. Kan ini fokusnya ke Jawa terus. Begitu epicentrumnya pindah ke lokal-lokal di daerah, itu kelabakan lagi pemerintah kan. Dan akibatnya laporan yang rinci dan jujur itu juga nggak mungkin diperoleh pemerintah pusat, karena tenaga kesehatan itu ASN, nggak mau ditegur oleh atasannya. Kan kalau seorang dokter di daerah ngoceh, itu nanti kepala dinasnya itu kasih dia teguran tuh, demikian berlanjut tuh. Jadi keterus terangan tentang keadaan justru makin memburuk, semakin kita tahu bahwa lokal itu semakin jauh dari fasilitas kesehatan. Tentu nggak sama kemampuan Anies untuk meyakinkan rakyat Jakarta dengan kemampuan seorang bupati yang jauh di pelosok, karena dia juga takut bahwa ini nanti ada usaha politik untuk mendongkel dia tuh kan, kalau dia buka faktanya tuh. Jadi persoalan political ekonomi yang kemudian masuk di dalam kasak-kusuk para pencari rente, itu yang membuyarkan harapan publik tentang kemungkinan kita bisa keluar dari pandemi. Ada ukuran-ukuran real dari WHO, tapi poinnya adalah selalu orang menganggap kita kan lain, kita punya sistem sendiri, negara lain nggak boleh kita jadikan contoh tuh. Kan begitu kan ngocehnya tuh. Lalu bagaimana nggak boleh jadikan contoh? Kita mesti cari justru negara yang berhasil, ya kita contoh. Jadi kita mau bikin sukses sendiri, kita nggak mampu kan. Ini dungunya kan di situ nih komentator COVID ini. Oke, nggak ada habisnya kita kalau ngomongin soal penanganan COVID ini, dan memang persoalannya di muter-muter di situ saja karena kita tahu pemerintah sedang muter di situ. Kita ngomongin yang lain deh, Bung Rocky. Ini kelihatannya netizen sedang ada yang sedang bergembira gitu, karena akun-akun dari para buzzer itu sekarang sedang saya nggak tahu istilah disuspend oleh Twitter ya. Dan kemudian ada tudingan bahwa ini yang main adalah kadrun dan Demokrat gitu, menyuap Twitter sampai 3 miliar. Ya, tadi malam teman saya orang Demokrat, Rahlan Nasidik, juga Twitternya itu dirampok gitu. Nah, dia orang Demokrat, bagaimana mungkin dia menyogok Twitter untuk merampok Twitternya sendiri kan? Kan ini ajaib kan. Jadi oposisi justru sekarang dihajar balik oleh buzzer bodoh ini, karena dia dendam.
Padahal memang Twitter punya aturan bahwa ya kalian ngompor-ngomporin perpecahan kan itu tidak etis dalam komunikasi publik. Jadi kekacauan-kekacauan di dalam kabinet itu berimbas pada kepanikan akun-akun bayaran ini, akun-akun cebong bayaran ini, lalu ngamuk sama-sama. Jadi yang ngamuk-ngamuk doang. Padahal sebetulnya dia yang memulai perpecahan itu, yang disponsori oleh klaster Cokro ini, klaster Coro. Kan itu kan klaster pemecah belah bangsa kan, di Coro TV ini kan. Nah itu sebetulnya, dan orangnya sama yang ngendalin Coro TV dan yang baser-baser itu kan satu komunitas, yaitu komunitas akal bulus. Jadi Twitter justru mencegah komunitas akal bulus ini berkembang biak tuh. Karena kan nanti kita repot kan, virus berkembang biak, komunitas akal bulus berkembang biak juga. Jadi ya itu keadaan kita lah. Kita kan tahu bahwa pandemi ini tidak mungkinlah ditangani oleh pemerintah sendiri, ya. Udah jelas ini di luar kemampuan pemerintah, dan pentingnya kan selama ini kekuatan bangsa itu adalah soliditas, kohesi bangsa ini yang paling sudah membuktikan dari waktu ke waktu kita berhasil melewati, termasuk bangsa ini merdeka karena kohesi antar bangsa tadi. Dan yang kita selalu, ini klise kesannya, tapi saya kira penting kita ingatkan kan Sesanti yang diinikan oleh para founding parent kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan itulah yang sekarang ini menjadi sangat mahal, dan tanpa mereka menyadari berbahayanya, itu mereka kipas-kipas gitu, termasuk soal etnis antara pribumi dan non-pri dan sebagainya. Padahal kan seperti kita ketahui juga teman-teman non-pri yang waras juga ketakutan loh menghadapi mereka, seolah-olah mereka dibela, mereka nggak merasa dibela oleh teman-teman. Ini geng Coro ini terjebak di dalam satu isu tunggal. Soalnya kalau isu itu hilang, maka eksistensi mereka hilang juga itu kan. Jadi dia nggak bisa move on bahwa pemilu selesai, bahkan Prabowo udah ada di dalam situ, tetap aja dia anggap bahwa ini bangsa ini harus dipecah belah gitu kan. Karena dendam-dendam bodoh ini menghasilkan ketidakmampuan berpikir tajam. Kan mestinya kita lagi bangun solidaritas, semua orang yang punya akal sehat kalau bisa edukasi ke publik, bagi masker secukupnya. Karena yang paling penting adalah penerimaan publik terhadap keadaan pandemi ini. Sekarang ditambahin isu agama, isu ras, segala macam. Ya begitu virus kedunguan itu masuk di dalam Cokro community ini, Coro community itu. Kalau Cokro mungkin itu lebih berguna namanya tuh. Jadi Coro aja, salah tulis aja sebetulnya. Nah, Coro apa ya? Saya suka tuh Coro artinya kecoa ya. Iya. Nah, mereka ini kan kelihatannya mungkin mulai buntu akal kalau saya perhatikan, karena kan kemarin mereka jualan radikal dan sekarang dengan peristiwa TWK di KPK itu kan membuktikan sekarang bahwa isu itu memang isu yang mereka sengaja engineering untuk memecah belah bangsa. Tapi kan saya jadi teringat bagaimana teman-teman di KPK disebut bahwa Taliban. Dia bilang ada yang saya non-Muslim, jadi karena itu saya Saliban, bukan saya Taliban. Jadi dengan satu kata itu saja itu semua dibatalkan, semua coba stigma terhadap KPK sebagai polisi Taliban tadi. Jadi saya dapat bocoran, ini Coro TV ini setiap hari itu rapat 3 kali sehari gitu kan, buat incer oposisi, buat ukur suhu pemanasan politik itu berbasis SARA. Jadi mereka mengeksploitasi SARA terus. Ini bocoran ya, nanti saya mesti terangkan satu waktu itu. Jadi ada kelompok yang memang hanya ingin mengolah isu SARA, di dalam kepalanya isu SARA. Ya sekali-sekali nanti dia bikin isu yang seolah-olah dia netral itu. Tapi intinya adalah, dalilnya adalah SARA. Dan nggak puas kalau Anies Baswedan misalnya belum ditangkap itu, karena itu disebarin SARA terus. Nggak puas kalau novel Baswedan itu juga belum dinyatakan sebagai radikal. Jadi otaknya itu tidak pernah berkembang gitu, sama seperti otak Coro, otak kecoa itu. Otak kecoa itu udah berevolusi 300 juta tahun, tapi segitu-gitu aja. Kan itu intinya kan. The Coro connection itu. Oke, nah ini memang bahaya, dan kenapa itu kita penting mengingatkan sekali bahwa dalam situasi sekarang, sayangkan saya berapa kali juga menyampaikan, ada yang satu kita syukuri dari pandemi ini, yakni adalah bahwa selama ini pembelahan itu sudah mulai berkurang, karena ada kelompok-kelompok yang selama ini menjadi pendukung pemerintah, pendukung Pak Jokowi, tapi menyadari gitu bahwa selama ini memang mereka salah
salah pilih, salah dukung gitu. Nah, tetapi rupanya hal ini menurut saya kemudian menjadi mengkhawatirkan buat mereka. Jadi karena itu terus mereka mengintroduksi isu-isu SARA ini menjadi salah satu senjata pamungkas mereka. Ya dia mulai cemburu karena banyak orang yang tadinya pendukung Pak Jokowi, ya biasa aja pendukung, tapi kemudian akal sehatnya pulih. Itu separuh profesor UI itu tadinya pendukung Jokowi itu, sekarang mereka pulih karena satu persatu kasus diperlihatkan nggak ada radikal sebetulnya itu. Bahkan berbalik untuk menghajar rektor karena itu kepentingan buruk dari kekuasaan masuk ke dalam sistem universitas. Jadi banyak profesor yang beralih menjadi kritisi pemerintah itu, walaupun tidak bisa eksplisit karena ada status macam-macam. Ini Coro-Coro ini mulai gelisah, dia ditinggal sendirian emang. Kan sebenarnya si Coro ini masih punya waktu lah, ini kan belum 17 Agustus. Coba dia bilang kami sekarang adalah merdeka, kami tidak lagi bercokol di komunitas Coro. Nah, kami berupaya untuk memulihkan Indonesia. Mumpung ada momentum kemerdekaan ini, tapi dia di situ doang, karena dia udah apa istilah psikologinya itu mengalami situasi yang hanya mungkin dia pilih, yaitu tenggelam bersama-sama. Ini sama semacam psikologi kodok itu yang kotok yang dia pikir dia ada di kolam, berada di pancinya sedang direbus, tapi dia anggap hangat-hangat aja sampai akhirnya dia matang gitu. Oke. Pak, jadi mungkin buat mereka situasi seperti yang Anda, kalau Anda kan sudah lama dia mengalami ya, akun Anda yang saya ingat saya sampai 1,5 juta waktu itu ya, followernya sudah diambil hack, terus dan mereka sebenarnya diem-diem aja. Nah, agak menarik ketika mereka sekarang mengalami hal yang sama, mereka mempertanyakan di mana itu negara yang demokrasinya seperti ini kok kebebasan berbicara dihalang-halangi. Makanya mereka kan bilang kemana aja lu gitu pada netizen yang lain mengomentarinya. Ya berapa banyak akun Twitter yang mereka bukan sekedar minta disuspend oleh Twitter, mereka rusak, mereka ambil akun saya terus diacak-acak sampai hancur aja tuh kan. Jadi keadaan ini kalau berbalik ke dia marah gitu kan. Padahal kita anggap ya oke lah, silakan lah, itu membuktikan menurut kalian nggak bisa berargumentasi karena itu kalian rusak akun saya kan. Dan udah kita anggap aja bahwa ini satu periode di mana orang melakukan refleksi dalam gitu. Mudah-mudahan itu kan juga banyak kawan saya tuh di wilayah-wilayah itu tuh. Tapi mereka kelihatannya udah to be or not to be gitu. Jadi ya udahlah mati bersama-sama dengan atau ingin dikubur, dikenang bersama-sama sebagai pembela rezim yang die hard gitu. Nah itu konyolnya kan. Padahal politik itu harusnya dievaluasi dengan akal. Karena nggak ada orang yang paham bahwa nanti setelah rejim Jokowi ini siapa yang akan diborgol nanti. Kan ini rejim lagi borgol kita kan. Ini borgolnya bisa berpindah ke dia tuh kan. Jadi kekacauan itu yang menimbulkan kepercayaan orang bahwa memang mesti ada end game. Jadi semakin isu end game itu menyentuh publik paling bawah, karena end game itu tandanya sekarang adalah angkat bendera putih itu. Nanti kita lihat bagaimana 17 Agustus seluruh daerah Jawa Barat itu justru yang ditaruh adalah bendera putihnya tuh. Dan orang mungkin menganggap ya lebih masuk akal bendera putih daripada merah putih, karena merah putih itu kadangkala tidak lagi menimbulkan patriotisme itu, karena dianggap itu adalah simbol dari sebuah partai, simbol dari sebuah rejim gitu. Kita nggak merasa lagi terkait bersama merah putih, tapi tetap saya anggap bahwa ini sementara, karena itu tetap kibarkan merah putih itu. Saya kira harus itu ya, merah putih tetap kita kibarkan, karena jangan dianggap bahwa kalau kita mengibarkan merah putih bagian dari rezim, bukan, itu kita bagian dari bangsa Indonesia. Tapi di bahwa Anda menyuarakan kepentingan Anda, bahwa Anda sudah nggak kuat menghadapi situasi, kemudian di sebelahnya ada bendera putih, itu lain persoalan. Tapi bendera merah putih harus tetap berkibar, gitu ya, Bung Rocky. Ya itu, saya kemarin jalan ke arah puncak sana itu, dan bendera putih itu ada, bahkan di kampung-kampung ada bendera putih itu. Tapi beberapa orang saya masih bercakap-cakap, sebetulnya mereka memang bilang kami marah gitu. Jadi bukan bendera putih, bukan menyerah, tandanya kami marah itu karena kami tidak bisa lagi hidup secara sebagai warga negara yang berkecukupan. Tapi saya ingatkan bahwa oke, pasang bendera putih itu hak kemarahan, tapi bendera merah putih adalah hak kegembiraan berbangsa, dan itu adalah abadi. Itu
Lalu mereka sama-sama teriak-teriak tos itu, dan salam buat FNN katanya. Itu penonton FNN juga tuh. Oke, oke, tetaplah menyintai Indonesia apapun kondisinya, karena sekali lagi kita selalu ingatkan bahwa di ujung terowongan yang gelap itu pasti akan ada cahaya. Itu yang harus kita yakin. Ya, saya juga yakin. Di ujung terowongan akal sehat ada cahaya. Di ujung gorong-gorong kegelapan tetap tak ada harapan. Oke, baik, terima kasih, Bung Rocky. Oke, mantap.